Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Hehehe, kenapa jadi nangis? Tanya Wiro ketika dia melangkah dan datang di balik batu besar. Pemuda ini jadi garuk-garuk kepala, lalu bertanya, "Saudari, lihat, hari sudah senja. Sebaiknya kau kembalilah ke tempat gurumu. Kalau tidak, pasti kau akan sesat di malam yang gelap nanti." "Aku tak mau kembali. Tak bisa kembali ke pertapaan," jawab Anggini di antara tangis sesungguhnya. "Kenapa tak mau? Kenapa tak bisa?" "Guruku akan marah." "Marah kenapa?" tanya Wiro lagi. Sudah, kau tidak tahu." Dan tangis Anggini semakin mengeras. "Lalu kalau kau tak mau kembali ke tempat gurumu, apa kau bakal menginap di sini?" "Tak usah pedulikan aku. Biar aku mau malang mau melintang, tak usah ambil pusing." Anggini menyeka mata dan pipinya. "Tak perlu bicara keras macam begitu, saudari. Antara kita kan tak ada permusuhan. Ini semua adalah gara-gara gurumu yang berotak sinting itu." "Jangan hinakan guruku," hardik Anggini. "Kau seorang murid yang baik, patuh terhadap guru dan juga hormat. Tapi sayang kau juga turut-turutan bertindak tidak pakai pikiran sehat. Sekarang sudahlah, kembalilah ke pertapaan sebelum hari menjadi malam." "Tidak." Wiro Sableng melangkah ke belakang Anggini. Kasihan-kasihan lucu dia merasa saat itu. Akhirnya pemuda ini berkata juga, "Ini selendangmu. Kalau kau banyak berlatih, pasti kau menjadi seorang gadis yang hebat." Wiro lantas menyampirkan selendang ungu itu di pundak si gadis. Ketika dia memandang ke langit, dilihatnya bintang-bintang sudah bermunculan dan bulan-bulan sabit kelihatan samar-samar di balik awan. "Sudah malam," desis pemuda ini. Kemudian dia memandang pada gadis yang berdiri di depannya dengan membelakang itu. "Pergilah cepat, saudari. Nanti kau kemalaman di jalan." Anggini gelengkan kepala. "Guruku akan marah. Akan marah kalau aku kembali." "Ya, kalau begitu ya tak usah kembali saja," ujar Wiro Sableng. "Aku memang tak bakal kembali," kata Anggini pula. Dan kau mau pergi kemana?" "Apa urusanmu tanya-tanya?" Wiro tertawa. Dia melangkah ke hadapan si gadis. Kemudian dipegangnya pundak Anggini. Si gadis dengan serta-merta hendak menyibakkan tangan itu. Tapi tubuhnya sudah keburu dijalari perasaan aneh yang menggelora-gelora sampai ke lubuk hatinya. Tak kuasa dia menyibakkan pegangan tangan pada bahu itu. "Saudari, dengarlah," kata Wiro pula. Tangannya masih memegang bahu si gadis, malahan meremas-remasnya dengan lembut. "Dalam hubungan guru dan murid, walau bagaimanapun kau mesti kembali ke pertapaan. Kau tak boleh tempuh jalan sendiri. Kalau kau tak kembali, malah gurumu akan marah sekali. Kau pasti akan dihukumnya." "Tapi bagaimana mungkin aku bisa kembali?" "Tidak bisa, saudara. Kau tidak tahu." "Apa yang aku tidak tahu?" tanya Wiro. Tak mungkin bagi Anggini untuk mengatakannya dengan terus terang. Namun terluncur juga ucapan dari mulutnya. "Kalaupun aku kembali," kata guruku, "aku harus bersamamu." Wiro tertawa. Suara tertawanya menggema di daerah sepi dingin di permulaan malam itu. "Saudari, siapa namamu?" bertanya Wiro Sableng. Dan karena tadi gadis itu diam saja diremas bahunya, maka tangan Wiro kini meluncur ke pipi, membelai pipi yang masih belum kering dengan air mata itu. Rasa yang menyentak-nyentak mendebarkan dada si gadis kini tambah keras dari tadi. Lagi-lagi tak kuasa dia menyibakkan tangan yang membelai-belai itu. Ditundukkannya kepalanya. "Siapa namamu, saudari?" tanya Wiro lagi. "Anggini," jawab si gadis perlahan. "Wah, nama bagus," puji pendekar 212. Dan tangannya semakin berani membelai muka Anggini. "Dengar Anggini, orang tua macam gurumu itu memang suka bicara ngelantur. Sekarang kau kembali saja ke pertapaannya dan katakan bahwa kau tak berhasil mengejar aku atau menemui aku. Habis perkara. Atau kalau tidak kau katakan saja kau telah menemuiku dalam keadaan tak bernyawa, mati di gua Sangreng." "Aku tak bisa berdusta. Kalau aku berdusta, dia selalu mengetahuinya," kata Anggini pula. "Wah, berabe kalau begini," ujar pendekar 212 dengan garuk-garuk kepala.
Dia berpikir-pikir apa yang akan diperbuatnya. Kalau ditinggalkannya gadis itu sendirian di situ, tak tega pula hatinya. Pemuda ini hela nafas panjang. Akhirnya diajaknya gadis itu duduk di sebuah batu datar. Daerah belantara di mana mereka berada saat itu serba asing baginya. Mungkin sampai ratusan tombak, bahkan ribuan tombak perjalanan, belum tentu menemui rumah penduduk. Apakah dia dan gadis itu terpaksa tinggal di tempat itu malam ini? Angin bertiup dari celah-celah batu yang meruncing memenuhi tempat itu. Dingin, bisik pendekar 212. Anggini mengangguk, dan tangan kiri pendekar 212 bergerak di balik punggung si gadis untuk kemudian merangkul bahu Anggini. Suasana berubah hangat, dan untuk beberapa lamanya mereka tiada bicara. Wiro memecah kesunyian. Kalau kau tak mau kembali ke pertapaan, dan aku tak bisa pula meninggalkan kau sendirian, maka kita terpaksa bermalam di sini. Tunggulah sebentar, aku akan cari tempat yang baik. Nanti sajalah, kata Anggini. Diletakkannya tangan kanannya di paha pendekar 212 dan dia memandang ke angkasa. Langit cerah, kata Wiro. Kalau nanti turun hujan, memang kita yang sialan. Anggini tertawa, manis sekali tertawa itu. Hati pendekar 212 sejuk sekali jadinya, dan diperketatnya rangkulannya. Kemudian dengan beraninya pendekar itu menggelitiki tengkuk si gadis dengan hidungnya. Jangan begitu kata Anggini menggeliat kegelian, tapi tubuh dan tengkuknya tidak dijauhkannya. Malam itu Wiro Sableng sengaja tidak membuat perapian. Dia khawatir kalau nyala api hanya akan mengundang datangnya hal-hal yang tidak diingini. Apalagi kalau yang datang itu adalah dewa tuak adanya. Meskipun dingin, meskipun mereka hanya terbaring di balik batu besar hitam itu dan beratapkan langit luas, namun tubuh mereka yang berada berdekatan itu saling memberi kehangatan. Pendekar 212 ingat pada suatu malam, ketika dia berada berdua-duaan di sebuah dangau di tengah sawah dengan nilam suri. Malam ini tak ada bedanya dengan malam yang dulu itu. Sama-sama ada seorang gadis di sampingnya. Tapi terhadap Anggini, pendekar 212 masih punya pikiran panjang dan sehat. Meski saat itu, Anggini sudah berbaring, pasrahkan seluruh tubuhnya untuknya. Dan memang sudah hampir setiap bagian dari tubuh Anggini disentuh oleh pendekar 212. Namun untuk berbuat lebih jauh dari itu, pemuda ini tidak mau. Tubuh perawan itu laksana bara hangatnya. Tangannya menggapai punggung Wiro dan pahanya melejang-lejang halus. Tapi pendekar 212 hanya merangkuli tubuh itu, hanya mengucup bibirnya yang basah, hanya mencium matanya yang sayu-kuyu, tapi menyembunyikan hasrat yang meluap itu. Sinar matahari yang menyapu mukanya membuat gadis itu terbangun dari kenyenyakan tidurnya. Dibukanya kedua matanya dengan perlahan, digosoknya beberapa kali, kemudian dipalingkan kepalanya ke samping. Dia terkejut mendapatkan pemuda itu tak ada di sampingnya. Ia segera bangun duduk, lalu berdiri dan memandang ke belakang. Tapi pemuda itu tidak kelihatan. Wiro! Panggilnya, tak ada yang menyahut. Wiro! Panggilnya sekali lagi lebih keras. Hanya gaung suaranya yang menjawab. Tiba-tiba kedua matanya memandang ke batu besar di samping pembaringan di mana dia dan Wiro tidur semalam terbentur oleh tulisan. Anggini, maafkan kalau aku pergi tanpa pamit. Kalau ada umur, kita pasti bertemu lagi. Kembalilah ke tempat gurumu. Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi. 212. Anggini merasakan dadanya menyesak, digigit-gigit bibirnya. Nyatanya pemuda itu sudah pergi. Tubuhnya masih terasa hangat oleh pelukan Wiro malam tadi. Seperti masih terasa jari-jari tangan pemuda itu mengelusi kulit tubuhnya. Juga kecupan-kecupan yang disertai gigitan-gigitan kecil. Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi. Anggini membaca lagi tulisan itu. Termangu dia, diputar tubuhnya. Sekali lagi gadis ini tarik napas dalam dan panjang. Lalu dengan langkah gontai, ditinggalkannya tempat itu.